Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin. Amma ba'du. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada syutingan yang pertama, episode yang pertama tentang kisah latar belakang pendirian PP Khalqi atau Yayasan Pendidikan dan Sosial Khalqi. Intinya pada kesempatan yang kemarin bahwa lokasi ini adalah tanah milik Haji Said yang dibeli oleh Al-Fakir Muhammad Ali Wafir, kemudian uang dari Haji Rizki. Setelah selesai pembayaran, yaitu pelunasan tanah itu pada tanggal 28 Desember 2012 atau 14 Safar 1434. Jadi dari mimpi pertama 14 Juli 2012, kemudian proses pelunasan adalah tanggal 28 Desember, tanggal 22 Desember 2012 atau 14 Safar 1434. Sudah positif, ini sudah alih tangan Gika Dinto Asaladin Cisaid, kemudian dibeli sareng tenggula. Sekarang sudah dipegang kami, sertifikat dan sebagainya pada saat itu. Pada saat itu kemudian merancang-rancang apa yang akan dibangun di lokasi itu, di lokasi Kak Dinto. Akhirnya mengadakan rapat perdana yang dimotori sareng Bapak Asmat sesepuh Bila Pora Bere bersama Pak Apel tentunya, Pak Abdul Karim. Rapat perdana pada saat itu Kak Dinto Senin malam Selasa tanggal 15 Januari 2013 atau bertepatan kala tanggal telok Rabiul Awal 1434. Tempat yang Kika rumah Bapak Asmat sesepuh Bila Parabara. Banyak sionceng pada saat itu, ada tokoh-tokoh termasuk anggaplah Pak Apel dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah Bila Parabara. Kak Dinto Yonceng termasuk juga sesepuh di luar Bila Parabara juga Yonceng. Pada saat itu merancang apa yang akan dibangun di lokasi.
alhamdulillah punya keputusan yaitu membangun masjid. Nah, pada saat itu sebenarnya dana nih kasobung, lo andi dana, lo sobung sekali. Yang jelas pondasi masjid ya Kholki yang seperti sekarang ini Kak Dinto tanggal 16 Januari tahunnya 2020 apa 2013 atau 14 Rabiul Awal dengan modal 5 juta dari salah satu donatur kayak itu 5 juta. Alhamdulillah 5 juta kayak itu tenggula bisa memberanikan diri untuk membangun masjid padahal modal 5 juta. Alhamdulillah makin terus seperti ini dengan dukungan masyarakat, dukungan tokoh masyarakat sekitar kayak itu terwujud sampai makin meskipun sebenarnya sederhana. Jadi 5 juta kan itu. Pas lama-lama dari itu kan beda 40 juta dari almarhum Haji Matamin. 40 juta. Jadi 40 juta ke bisa setan gula pinjam, kangkui uangnya tanah membayar tanah kak dito. Jimat tamin sarang rajin kan telok kasokan, tinggal tekuk panjenengan. Lama kelamaan ini masjid sudah pondasi sudah mulai kerja. Ternyata Pak Matamin almarhum sarang juga rajinah sepakat yang 40 kali itu paringeki datang gula. Aslinya sebenarnya diberikan kepada pribadi kami uang 40 juta itu. Tapi seranten gula kebai tambahan dana kangku pembangun masjid. Kangkui penyempurnaan pembangunan tadi pas ngalih somor bor kadinto tanggal 14 Januari 2013 tabah tepat tanggal itu bersamaan tanggal 3 Rabiul Awal 1434. Jadi asareng ngalih somor bor sebadan badan masjid kadinto bersamaan dengan pondasinya masjid. Kemudian setelah jadi sepenting bedaataan meskipun tak akramik sesepuh bila para inggi kadinto Pak Asmat mempunyai ide ketipan apa masjid kadinto tempatin akan ngaji. Padahal tenggula ki sobong artinya belum ditempatin nang kento tenggula ki badan nang Dulkariman Jalan Panglima Sudirman Bengkalan. Pak Asmat mempunyai ide ketipan apa menambi tempat ngaji Quran bagi anak-anak pola putrana tetangga kompoya tetangga. Akhirnya pasenan diumumkan ternyata banyak yang ngaji. Yaitu dimulai pada Selasa malam Rabu 14 Syawal 1434 atau bertanggal 1 Agustus 2013. Jadi pondasi Masjid Kak Dinto diawali pada tanggal bulan Desember, yaitu tanggal 12 Desember ditempati ngaji Kak Dinto adalah tanggal 1 Agustus. Pada saat itu gurunya Ki nyolok dari Dulkariman dari Pacenan Bengkalan nyolok karena tenggula Ki beda Kak Disa nyolok. Ustadz pertama kali diantaranya adalah Ustadz Hafidi, Ustadz Muiz, dan juga ada Ustadz dari Sumeneb, Peserah Kelopais dan Gula, Pak Bede guru tugas dari Demangan. Juga nih kata kampak Kak Dito dengan membawa sepeda motor 2. Jadi mereka sebelum maurib, Kak Dito, Kak Dito, mari maurib, kemudian morok. Setelah itu, setelah Isya, ada proses belajar mengajar lagi. Udah nikah tempat ampun. Terus eksis sampai saat ini alhamdulillah tetap kegiatan ini tetap berjalan dan alhamdulillah sudah bertambah semakin banyak mereka yang mengaji, yang menuntut ilmu. Kemudian juga setelah itu perkembangan akhirnya di tahun itu yaitu digunakan keangkui sholat terawih pertama kali adalah tanggal 1 Ramadan 1434 atau 9 Juli 2013. Ini kayak ke Bait Terawih. Lokasi kan itu ke Bait Terawih untuk masyarakat Bilo Prabere. Alhamdulillah penuh.
masjid terawih laki bini itu penuh. Karena dari sebelumnya memang bila para baraka itu terawih ada di rumah masing-masing. Karena adat maturah neng compok nikah neng setiap compok beda musola. Jadi menabi terawih pasaan menempati di musola masing-masing meskipun esena 10 orang, 5 orang. Akhirnya ide dan permintaan Pak Asmat satu aja terawih yang ada di kampung ini disatukan di masjid ini. Dan imam tetap menggunakan tetangga-tetangga yang layak menjadi imam. Jadi imam pekun Kak Dito. Imam-imam terawih itu mengambil dari tetangga-tetangga. Nah, Kak Dito idenya Pak Ahmad lagi. Artinya maaf saporan abani dari beten kaula. Beten kaula Kak Dito cuman sami nawa tokna dekat sesepuh Kak Dito. Utamanya Pak Asmat, Pak Apel dan sebagainya. Jadi dikumpulkan di satu tempat, satu titik. Semua terawih yang ada di rumah-rumah khususnya di Belopora Berakan itu disatukan di tempat ini. Dan alhamdulillah penuh. Manabi Tenggule setiap awal Ramadan terawih pertama memang mengadakan haul almarhumah. Berkat Kak Dinto mun 100 orang. Nah berarti orang yang saat terawih mun malam pertama Kak Dinto bisa langkong 100. Dari jemaah laki ben bini coban juga bedenak kahanaan tentunya. Nikah. Kemudian juga yang perlu diketahui, imtihan pertama kali, imtihan ke-1 yaitu Sabtu malam Ahad 14 Juni 2013 atau 14 Sya'ban 14 telok lema. Nah, ini ke imtihan pertama. Jadi di tingkat itu kilo tempatnya sarantan gula. Ada masjid. Cuman asrama setelah masjid ada asrama penginapan kanggo Tenggula menabi Tenggula dekat dinto karena Tenggula saampona masjid kadi tempatnya Tenggula sopu setiap Selasa pagi dekat dinto karena ngimami ban kuliah subuh pas juga malam Repu karena malam Repu pada majlis taklim pesertanya dari tetangga sehingga Tenggula setiap malam Rabu maksud Tenggula dekat dinto. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pendengar rahimakumullah. Kak Dito perjalanan-perjalanan tentang kegiatan-kegiatan di awal-awal berdirinya ya kholki Kak Dito. Parlo juga tenggula cerita sekali lagi ini adalah masalah mimpi almarhumah. Zaujati almarhumah Kak Dinto pada tanggal 7 Desember 2013. Otobah lemak sofar 14 telok lemak. Kak Dinto juga bermimpi berkaitan kelaban lokasi Kak Dinto. Setahun waktu nang tajasa Kak Dinto pada Habib Syekh. Insya Allah Habib Syekh yang kedua kalinya nang Kak Dinto. Pertama kan Habib Syekh Kak Dinto nang halaman Masjid Martajasa. Pasti kedua nang parkiran, nang pertukuan. Lain nikah Habib Syekh senang pertukuan, ada Habib Syekh di sana dan juga almarhumah dan Tenggula hadir ke lokasi Kak Dinto. Cuman sayangnya almarhumah Kak Dinto lo nyaper ke Sayhona. Lek kadekina yang Kak Dinto malam hari Ahad malam Senin, Kak Dinto langsung ampe Sayhona. Ketemu dengan Sayhona. Pada saat itu ada Tenggula, kita tentunya ada Syekhona, ada almarhumah, dan juga ada Jiriski. Ada beberapa ungkapan yang diberikan oleh Syekhona kepada almarhumah. Di antaranya adalah serang tenggul kan itu toles. 1. Kamu meskipun tidak mampir ke saya gak apa-apa. Nah, cebun Syekhona lo peraba bentuk katanya berkasengko. Karena almarhumah saya setona dek tajasa karena beda Habib Syekh cuma tak mampir dek Syekhona dek ka Makbar Syekhona. Kemudian nomor 2 sengko lalako atu akibat. Nah, nikah di antaranya Syekhona katanya Syekhona sengko lako atu akibat. Kemudian pada saat itu memanggil Jiriski yang memberi tanah ini. Jadi memanggil dari madhabuna kebayaki madrasah yang di Sarwah. Dabuna Syekhona kepada Haji Rizki.
ben tanah beliaki. Oke, maaf saja. Maksudnya sarang sehona ada salah satu tanah di sekitar Kak Dinto, sarang sehona epakon beliaki pah epakon bangunaki madrasah. Dan gue tak bisa nyebut tanah nah, sebab napa tak saya dek kasih keduan pemilik. Tapi sarang sehona makon dek rezeki tanah aja beliaki. Bukan tanah yang nikah yang ada ini. Jadi akhirnya pasanan ada bu almarhumah kan itu pas ada bu. Kak Dinto Ciriski siapa yang si bede Kak Disa. Iya kok lah tahu Ciriski aja saya beli. Malay saja semak bi sengko. Beli ki tanah roa pas bangun lagi madrasah. Itu katanya Syekhana Holil kepada almarhumah dan pada saat itu acaca atau budabuan sarang Ciriski. Kemudian berikutnya isi daripada mimpi itu laki nabi anji laku sudah mendoakan Ciriski. Nah, jadi Syekhana Khalil menyampaikan bahwa laki kamu al-fakir sudah sering mendoakan Ciriski. Makanya Syekhana menyuruh untuk membelikan tanah itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang kelima, dia akan menjadi ahli surga. Artinya Ciriski maksudnya. Rizki kadinta sarang sahana insya Allah aja tetih penduduk surga. Karena mungkin karena pun apa reng pesena tanah kadinto pakon kangkuy ngobangi tanah-tanah yang ada di sekitar ini sedebuna epakon bangunaki madrasah. Kak Dinto diantaranya hal yang berkaitan dengan ya holki dan masih banyak tentang hal ini. Sepaling penting badan golonya ontuana bendukungah terutama dari sedajan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, khususnya masyarakat bila porabere keangkui kita guyub dan bersatu memanfaatkan lokasi ini. Insya Allah kita akan selalu mendapat doa dari guru-guru kita, selalu mendapat doa-doa dari para wali Allah, kekasih Allah. Dan mudah-mudahan sangat bermanfaat lokasi ini. Dengan besar harapan, mudah-mudahan yang menempati atau yang ngaji atau yang menuntut ilmu ataupun yang berkhidmah di tempat ini, termasuk yang menyumbang, termasuk yang berdonasi, artinya nyumbang pikiran, nyumbang tenaga, juga nyumbang harta benda ataupun lainnya, mudah-mudahan oleh barokah dari setujuan ben iterema ben Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Kak Dinto dan gula cerita Kak Dinto karena mulai jelas, mulai kita tahu dan ini adalah sejarah. Meskipun dasar-dasarnya aja banyak melalui mimpi. Saya setengah dan gula pun membacakan tentang bagaimana eksistensi mimpi dalam agama sudah kami bacakan kemarin yang diambilkan dari salah satu kitab yang kitabnya ini kan aneh. Kitabnya bernama Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nikahnya mana kitab. Mungkin saya Dinto kurang lebih nabadan kaulah insyaallah berikutnya akan bersambung akan menceritakan tentang kegiatan-kegiatan yang sudah ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.